Perkenalkan, nama saya Marcelus Krisyanto Pratama dari Teknologi Pangan 2019 Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba suatu pengujian, yaitu pengujian uji hedonik. Nah, sebelum jauh ke belakang, kita harus terlebih dahulu tahu apa arti dari uji hedonik ini. Nah, jadi uji hedonik ini merupakan salah satu tipe pengujian kesukaan terhadap suatu produk, sehingga seringkali pengujian ini juga disebut sebagai uji kesukaan. Pengujian ini menggunakan skala yang umumnya terdiri dari 7 tingkatan atau 7 level, mulai dari sangat suka, agak suka, biasa, agak tidak suka, dan sangat tidak suka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menguji 5 jenis makanan ataupun minuman. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai pengujiannya. Saya telah mengambil 3 produk keju yang berbeda merek. Yang pertama adalah Procis, yang kedua ada produk Mac, yang ketiga ada Kraft. Oke, sekarang kita langsung coba produk yang pertama, yaitu Procis. Langsung kita coba saja. Kalau dari bentuk tekstur ini sendiri cukup padat kalau dari lapisannya, yang berarti mungkin susu dan lemaknya cukup banyak pada produk ini. Bila di mulut, tekstur yang terasa pada lidah, produk ini tidak mudah hancur, jadi dapat dikatakan keras seperti itu. Dan selanjutnya untuk mengenai rasa, menurut saya produk Procis ini sendiri belum terlalu memberikan rasa kejunya yang sangat kuat. Lalu dengan aromanya dapat dikatakan kuat seperti keju pada umumnya. Jadi Procis ini cukup kuat pada aroma. Lalu yang kedua adalah produk Mac. Kalau dari tekstur luar, produk ini sendiri lebih tipis dibanding produk sebelumnya. Yang mungkin saja kandungan dari lemak ataupun dari susunya ini tidak sebanyak yang sebelumnya. Langsung kita coba saja. Dari produk Mac ini sendiri lebih mudah untuk hancur saat berada pada lidah. Selanjutnya dari produk ini sendiri juga memiliki cita rasa yang gurih dan juga terdapat rasa asin pada keju ini sendiri saat mengenai lidah. Lalu untuk aroma yang terasa juga sama-sama kuat seperti keju pada umumnya, memiliki aroma khas keju yang kuat. Lalu kita beralih yang kedua. Yang kedua ada produk dari Kraft. Nah, produk Kraft ini sendiri, kalau kita bisa lihat, produknya lebih tipis daripada kedua produk sebelumnya dibanding Procis dan Mac. Nah, dari Kraft ini sendiri juga memiliki kerapungan ya, cepat rapuh juga nih, cepat untuk terlepas dari produknya. Jadi langsung kita coba saja. Ya, kalau dari produk ini sendiri memiliki tekstur yang lembut, jadi dapat dikatakan mudah rusak begitu, mudah untuk rusak saat mengenai lidah, mudah untuk hancur. Nah, selain itu untuk rasa, setelah mengenai lidah terasa rasa asin dan juga gurih yang lebih asin dari produk-produk sebelumnya. Dan bagaimana dengan aromanya? Ya, aromanya di sini memiliki aroma khas keju juga yang cukup kuat juga. Keju Kraft, karena keju Kraft ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki rasa asin dari keju yang cukup khas, dan saya lebih menyukai hal tersebut. Jadi rasa asin ini merupakan salah satu rasa yang dirasakan oleh lidah pada bagian pinggir depan. Nah, salah satu rasa yang ada pada keju ini yang merupakan rasa asin. Rasa asin pada keju ini dapat berasal dari proses pembuatannya, yang dimana rasa asin dari garam tersebut diberikan pada pengolahan keju, yang dimana berfungsi sebagai pemberi ataupun peningkat cita rasa dari keju itu sendiri. Nah, dengan pemberian garam ini juga sebenarnya berdampak pada pH keju, dimana pH keju ini malah menjadi lebih sedikit basa. Nah, dengan sedikit basanya ini memberikan pengawetan lebih, dimana beberapa mikroorganisme seperti kamir tidak dapat hidup dengan baik pada kondisi lingkungan tersebut. Untuk aroma dari keju ini tercium bahwa ini merupakan aroma dari khas keju atau cheesy smell. Nah, yang dimana ini merupakan sebuah kumpulan dari senyawa volatil dari keju itu sendiri. Karena senyawa volatil ini merupakan hasil dari kultur starter dari proses pembuatan keju ini. Nah, selain itu pula pada aroma ini
biasanya juga tergantung pada bahan baku yang digunakan, yaitu susu. Terkadang terjadi perbedaan bau antara produk satu dan produk lain yang mungkin salah satunya adalah berasal dari susu tersebut. Umumnya keju yang dijual di kemasan ini menggunakan produk susu sapi, susu segar sapi, yang dimana senyawa-senyawanya yang berbentuk volatil diantaranya ada seperti asam asetat, asam heksanoat, asam dekanoat, lalu ada 2 udekanon dan 2 indekanon. Nah, mengenai tekstur pada produk keju ini dapat dikatakan beragam ya. Hal ini dapat terjadi akibat proses koagulasinya. Nah, koagulan ini sangat bergantung pada keasamannya. Ketika kondisi lingkungannya asam, koagulan akan semakin besar. Nah, semakin besar ini koagulan akan membuat banyak ikatan air. Nah, sehingga dari sini terjadi penggabungan antar molekul dari susu atau dari protein susu tersebut seperti kasein dan sebagainya, sehingga membentuk tekstur yang mungkin ada yang lunak, ada yang mungkin cepat rapuh, ada yang sangat kuat dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan mereview 3 jenis buah jeruk. Yang pertama adalah jeruk limau, jeruk nipis, dan juga jeruk lemon. Oke, mungkin kita langsung coba saja. Yang pertama adalah jeruk limau. Jeruk limau ini sendiri memiliki rasa yang tidak terlalu masam, memiliki rasa yang kecut namun tidak terlalu masam gitu, dan juga memiliki rasa yang sedikit gurih untuk jeruk limau ini. Lalu kita langsung coba yang kedua, yaitu jeruk nipis. Dari jeruk nipis ini sendiri memiliki rasa yang cukup asam seperti kecut juga, namun rasanya memiliki sensasi yang menyegarkan. Lalu kita berlanjut yang kedua. Lemon ini memiliki rasa yang asam namun tidak semasam dari jeruk nipis ini sendiri, dan juga menyegarkan. Dari ketiga buah jeruk ini, saya lebih memilih untuk jeruk nipis karena rasanya yang cukup, walaupun kecut namun sangat menyegarkan, sehingga untuk dikombinasikan dengan produk lain akan menjadi produk dengan variasi yang sangat bagus. Pada jeruk ini berfokus pada rasa asamnya, di mana rasa asam ini pada lidah itu terasa pada bagian pinggir di depan lidah. Rasa asam tersebut pada jeruk-jeruk ini berasal dari senyawa asam itu sendiri, terutama asam sitrat, di mana asam sitrat ini terkandung dalam sari buah sebanyak 7 hingga 8%. Namun begitu, asam lainnya juga mempengaruhi rasa keasaman ini, seperti ada asam malat, asam ascorbat, dan lainnya. Nah, sehingga keasamannya ini, tingkatan asam ataupun tidaknya ini tergantung dari banyaknya kandungan senyawa asam tersebut pada jeruknya. Jadi mungkin saja memang antara jeruk limau, jeruk nipis, hingga jeruk lemon itu berbeda-beda tingkat keasamannya. Dari aroma jeruk ini memiliki wangi yang khas dari jeruk, yang dimana wangi tersebut menyegarkan dan dapat memberikan senyawa tersebut berasal dari senyawa volatil, di mana volatil jeruk ini yang memang membentuk rasa dari jeruk itu sendiri, seperti etanal, oktanal, nonanal, sitral, etilbutanat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan mereview produk dari produk teh. Yang pertama ada fresh tea, lalu ada teh botol, lalu ada teh kotak. Langsung kita coba yang pertama, yaitu fresh tea. Fresh tea ini sendiri memiliki karakter rasa yang tehnya cukup kuat dengan rasa melatinya, dan menurut saya produk ini memiliki kemanisan yang cukup tinggi. Kalau dari warna ini sendiri terlihat cukup gelap, yang merepresentasikan teh. Dengan aromanya, bagaimana dengan aromanya? Aromanya memiliki aroma khas dari teh melati, namun menurut saya tidak terlalu kuat. Lalu kita beralih ke produk teh botol. Teh botol ini sendiri memiliki rasa teh yang murni, dan namun memiliki tingkat kemanisan yang tidak setinggi dari fresh tea ini. Lalu bagaimana dengan aromanya? Aromanya di sini cukup kuat, mengindikasikan rasa teh. Jadi dapat dikatakan aroma yang terbentuk di teh botol ini cukup kuat dan khas. Oh ya, untuk warnanya
ini memiliki kewarnaan yang cukup gelap juga dibanding produk yang sebelumnya. Lalu kita beralih yang ketiga, yaitu dari teh kotak, produk teh kotak. Ya, dari produk teh kotak ini memiliki tingkat rasa yang khas dari jasmine tea atau teh melati ini, dan aftertaste-nya sangat terasa dan nikmat untuk saat dikonsumsi, menyegarkan. Dan menurut saya tingkat kemanisannya cukup tinggi, namun pas untuk dikombinasikan dengan rasanya. Lalu bagaimana dengan aromanya? Aroma yang terbentuk di sini cukup kuat, sekali hirup langsung terasa khas dari teh melati. Dengan warna di sini gelap juga, namun tidak segelap dari produk sebelumnya. Nah, dari ketiga produk teh ini, saya lebih memilih produk teh kotak karena rasanya yang langsung terasa khas dari teh melatinya, dan aromanya juga menggugah selera, dan tingkat kemanisannya pas untuk dikombinasikan dengan rasanya. Nah, rasa manis ini sebenarnya dideteksi pada bagian ujung dari lidah. Pada teh kemasan ini sebenarnya biasanya menggunakan ada dua jenis gula. Yang pertama ada dari gula alami, dan yang kedua ada gula buatan atau biasa disebutnya sebagai pemanis buatan. Nah, dari gula alami ini biasanya berasal dari tanaman seperti tebu, ada juga daun stevia, ada juga dari buah-buahan, mata sayuran seperti itu dan sebagainya. Dan itu beberapa contohnya adalah seperti fruktosa, dan lainnya. Pemanis buatan ini dibuat secara artifisial. Beberapa contoh diantaranya adalah sekarin dan juga siklamat yang mungkin pada umumnya sering digunakan pada produk teh kemasan. Jadi dari aroma dari teh manis ini sendiri itu memang berasal dari daun teh melati ini sendiri, yang dimana daun teh melati ini memiliki senyawa-senyawa volatil atau senyawa yang dapat menguap. Nah, menguapnya inilah yang mungkin terasa pada sensor hidung kita yang memiliki aroma khas dari melati itu sendiri hingga ke bawah pada teh kemasan itu. Nah, mengenai warna dari teh tersebut cenderung memiliki warna kuning yang kecoklatan, bahkan ada yang hingga coklat begitu. Nah, hal ini dapat terjadi akibat pada proses produksi dari daun melati ini menjadi minuman, yang dimana mengalami oksidasi pada enzim polifenol oksidasi, dimana perubahan ini memicu berubahnya katekin. Senyawa katekin ini menjadi dua senyawa. Yang pertama ada teaflavin yang merupakan pigmen kuning keemasan, dan juga yang kedua adalah tearubigin yang merupakan pigmen warna merah kecoklatan. Nah, jadi kedua senyawa tersebut, teaflavin dan tearubigin ini, bisa dibilang bercampur dan membentuk suatu warna terakhir, yang dimana ya hasilnya seperti ini, kuning kecoklatan, seperti itu. Sekarang saya akan membahas mengenai produk dari kopi bubuk, kopi pahit. Yang pertama, saya telah membeli kopi luwak, kopi murni premium. Yang kedua ada kopi kapal api. Yang ketiga adalah kopi Nescafe klasik. Langsung kita coba saja. Dari kopi luwak ini sendiri memiliki rasa yang menurut saya rasa kopinya kurang terasa, kepahitannya juga tidak terasa. Dari aroma memiliki aroma yang cukup tercium, bau khas dari kopi luwak ini. Kalau dari kehitaman, ya menurut saya kepekatannya cukup pekat, cukup gelap. Nah, selanjutnya kita akan mereview produk yang kedua, yaitu kopi kapal api. Dari kopi kapal api ini sendiri memiliki rasa kopi yang ada kepahitannya, namun tidak terlalu pahit menurut saya, dan memiliki rasa kopi yang menurut saya tidak terlalu kuat, namun cukup terasa ke kopi khas dari kapal apinya, dan cukup kuat terasa di bagian rongga-rongga mulut. Dari penampakan warnanya menurut saya lebih gelap dari produk sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mereview Nescafe klasik. Dari produk Nescafe klasik ini memiliki rasa pahit yang cukup pahit. Dari rasa yang terbentuk dari kopi Nescafe ini memiliki rasa pahit yang cukup kuat, dan juga rasa kopi yang tidak terlalu kuat, namun memiliki rasa khas dari kopi Nescafe ini. Dengan aromanya di sini menurut saya aromanya cukup kuat dan menyegarkan, hingga mungkin menggugah selera. Dari warna kepekatannya kurang lebih sama gelapnya seperti ketiga produk yang ada di sampingnya. Nah, dari ketiga produk kopi ini saya lebih memilih produk Nescafe klasik karena rasanya dan kepahitannya yang cukup khas, dan juga memiliki kopi yang cukup kuat menurut saya. Dan juga rasa pahit ini biasanya dirasakan oleh dideteksi oleh lidah pada bagian belakang.
rasa pahit pada kopi ini muncul dari senyawa atau kandungan dari kafein ya tentunya. Perbedaan dari tingkat kepahitan pada kopi ini dipengaruhi oleh perbedaan bahan yang digunakan oleh kopi hitamnya. Sebagai contoh, kopi hitam dari merek Kapal Api ini berasal dari kopi Arabica, sementara dari kopi luwak ini memberikan bahan dari kopi Arabica juga ternyata. Yang ketiga adalah kopi Nescafe, di mana memberikan kopi biji Robusta. Nah, perbedaan ini tentu saja berdampak pada kafeinnya, di mana kopi hitam yang dibuat dari kopi biji Arabica cenderung memiliki kafein yang lebih sedikit, di mana sekitar 1,2% dari bobotnya. Nah, hal inilah yang memberikan cenderung ya rasa asam dibanding dari rasa pahit kopi itu sendiri. Sementara kebalikannya, rasa dari kopi Robusta memiliki rasa pahit ataupun kafein yang lebih tinggi, sebesar 2,4% dari biji kopi tersebut. Nah, sehingga seperti yang sudah diuji sebelumnya, bahwa rasa Nescafe ini memiliki rasa mungkin pahit yang lebih tinggi, yaitu karena memang kafeinnya berasal dari kopi Robusta lebih tinggi juga. Ya, sehingga perbedaannya berasal, salah satunya berasal dari perbedaan bahannya. Nah, jadi sekarang kita akan review mengenai makanan ringan berperisa rumput laut. Jadi yang pertama ada taro, yang kedua ada Citato Light, dan yang ketiga ada Kotabi. Oke, langsung kita coba aja, yang kita netralisir terlebih dahulu. Yang pertama adalah taro. Kita coba. Kalau dari bentukannya, taro ini berbentuk seperti kotak-kotak saja dengan bolong-bolong di tengahnya. Ya, ini salah satu menjadi ciri khas dari produk taro. Langsung kita coba saja. Untuk tekstur di mulut termasuk renyah untuk taronya ini sendiri. Namun rasa dari rumput lautnya belum terlalu terasa gitu. Kalau dari aromanya kurang tercium untuk aroma rumput lautnya, namun tidak terlalu kuat. Kita langsung beralih yang kedua, yaitu Citato Light. Citato Light ini bentuknya seperti ini ya, seperti lingkaran dan bergelombang. Jadi langsung mungkin kita coba saja. Dari rasa Citato Light ini sendiri cukup gurih, renyah, dan rumput lautnya sangat terasa. Hal ini juga didukung oleh aroma yang ada pada produk ini, beraroma rumput laut yang sangat kuat. Sekarang kita beralih ke produk ketiga, yaitu Kotabi. Memiliki bentuk seperti lingkaran, seperti Citato Light, namun memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki garis-garis. Kotabi ini sendiri, kalau dari rasa, dari rumput lautnya cukup terasa, namun tidak terlalu kuat, namun memiliki kerenyahan dengan rasa yang manis dibanding kedua produk ini. Kalau dari aromanya, tercium aroma rumput laut yang cukup kuat. Nah, dari ketiga produk ini, saya lebih menyukai Citato Light karena secara bentuk di sini dibentuk juga selain dari rasa, selain dari aroma, Citato Light ini memiliki bentuk yang cocok untuk lidah. Bentuknya seperti ini, bergelombang seperti ini. Bila kita masukkan ke lidah langsung terasa mengikuti bentukan dari lidah ini. Rasa pada ketiga produk tersebut yang kita teliti lebih dalam adalah rasa dari umaminya. Nah, jadi apa itu rasa umami? Rasa umami ini merupakan rasa dasar yang menyempurnakan keempat rasa dasar, yaitu rasa manis, asin, pahit, dan asam. Nah, rasa umami ini dapat dikatakan merupakan rasa gurih. Namun begitu, terdapat juga beberapa senyawa lainnya. Yang pertama ada inosinat, dan yang kedua ada guanilat. Yang kedua senyawa tersebut dia dapat dikatakan berfungsi sama seperti asam glutamat, memberikan sensasi umami, rasa gurih. Nah, sebagai informasi, jadi rasa dari rumput laut ini sendiri ataupun rumput lautnya itu sendiri sebetulnya menjadi salah satu cikal bakal terbentuknya atau ditemukannya rasa umami. Jadi misalnya kita berkaca pada sejarah, seorang profesor Jepang bernama Kikunai Ikeda itu menemukan rasa-rasa atau gurih yang tidak disengaja pada rumput laut. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ditemukan bahwa terdapat asam glutamat pada senyawa dari rumput lautnya. Nah, itulah menjadi cikal bakal terbentuknya rasa umami atau rasa lezat. Nah, sekarang saya akan mungkin mencoba membahas sedikit yang kesalahan yang mungkin dapat terjadi dan juga saran-sarannya untuk mungkin pengujian dari hedonik ini dilakukan selanjutnya. Nah,
Yang pertama, jadi pengujian ini seringkali lupa untuk menetralisir mulut dengan air mineral. Hal ini menjadi sangat krusial atau sangat penting karena dengan kita menetralisir sebetulnya istilahnya memurnikan ataupun supaya rasa ataupun aroma dan sebagainya itu benar-benar terreset gitu, sehingga hasilnya benar-benar murni dan ya hasilnya pun maksimal begitu, kualitasnya sama, tidak ada kontaminasi antar sampel begitu. Nah, selanjutnya yang kedua, perlu diperhatikan juga pada saat penyimpanan ataupun penyajian dari suatu produk, terutama di suhu ataupun ruang yang terbuka. Nah, hal ini perlu dilakukan ataupun harus secepatnya diuji setelah dimasukkan ke dalam wadah, itu karena berkaitan dengan kontaminasi, itu dengan udara ataupun dengan cahaya. Hal ini dapat berdampak pada kualitas produk yang mungkin bisa menurun, sehingga akan mempengaruhi penilaian panelis. Nah, beberapa contoh mungkin diantaranya, semisal kopi yang panas menjadi dingin, lalu ada juga teh yang mungkin akan berbau berbeda, selanjutnya juga keripik yang mungkin melempem dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga, mungkin kesalahan yang dapat terjadi adalah dalam penamaan atau pelabelan dari sebuah produk. Nah, karena pada beberapa kondisi kita dihadapkan pada suatu sampel yang memang memiliki bentuk yang mirip-mirip, salah satunya mungkin keju ataupun teh dan sebagainya, sehingga ketika kita tidak memberikan label dengan baik ataupun kita tidak teliti melabelkannya, bisa terbalik-balik ataupun bisa tertukar-tukar dan sebagainya. Dan hal itu ya sangat perlu harus dihindari supaya memang hasilnya betul-betul bisa maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi penjelasan mengenai pengujian ranking. Lalu juga tadi saya sempat juga langsung menguji ranking dari kelima rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.